Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Semoga di sore hari ini kita senantiasa mendapatkan karunia dari Allah, keberkahan dari Allah, kemudahan dalam segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dan agar kiranya di sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui kajian ilmu, kajian yang insyaallah bermanfaat, membahas di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dan terkumpul di dalam kitab Masail Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di sore hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 11 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 28 Oktober tahun 2020, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Masail Jahiliyah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas masalah yang ke-72, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan di antara masalah atau permasalahan orang-orang jahiliyah, perilaku jahiliyah adalah mereka beribadah dengan meninggalkan segala yang baik-baik dari rizki. Kita sudah membahas hal ini pada pertemuan yang lalu. Tinggal kita membahas selanjutnya. Di antara perilaku jahiliyah adalah mereka beribadah dengan meninggalkan perhiasan-perhiasan yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengatakan di dalam syarahnya, wa amma ta'abbuduhum bitarki zinatillahi ay taqarrubuhum ila Allahi bitarki zinatillah ay at-tazayyun bil libas haitsu kanu yatufuna bil baiti uratan faradda alaihim biqaulihi ta'ala kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Adapun kata saya Saleh Fauzan hafizahullah, adapun peribadatan mereka orang-orang jahiliyah,
dengan meninggalkan perhiasan Allah, ya. Artinya adalah mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perhiasan-perhiasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak Adam untuk mengambil perhiasannya ketika mereka berada di masjid. Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjid. Nah, orang-orang jahiliyah meninggalkan pakaian-pakaian mereka, zina, pakaian-pakaian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang diperintahkan oleh Allah untuk menutupi tubuh mereka ya ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai at-tazayyun bil libas, yaitu mereka ya berhias dengan pakaian. Di mana kata saya Shalih Fauzan, haitsu kanu yatufuna bil baiti uratan, di mana mereka ahlul jahiliyah tawaf, ya, melakukan tawaf di Baitullah dengan keadaan telanjang. Karenanya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, ya, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakan, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan oleh Allah untuk hambanya dan hal-hal yang baik dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf ayat 32. Sebelum ayat ini Allah memerintahkan kepada anak-anak Adam untuk mengambil perhiasannya setiap kali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjid." Artinya Allah membantah ayat ini, artinya adalah bahwa kata Syekh Shalih Fauzan, apa dalil kalian ya dengan perilaku kalian, perbuatan kalian meninggalkan pakaian dan meninggalkan yang baik-baik dari rezeki Allah Subhanahu wa taala? Apa dalil kalian? Padahal ya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan yang baik-baik untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk berhias dengan pakaian. Kata Syekh Shalih Fauzan, li'anna at-tahrim yahtaj ila dalil. Kenapa? Karena ketika kalian mengharamkan yang baik-baik dari rezeki Allah Subhanahu wa taala dan mengharamkan pakaian, berarti kalian harus mengeluarkan dalil atas keharaman yang kalian lakukan tersebut, ya. Ketika kalian mengharamkan hal ini semua. Li'anna at-tahrim yahtaj ila dalil, karena pengharaman itu membutuhkan dalil. Wal aslu fil libas wal ma'akil wal masyarib wal hil. Ya, karena pada dasarnya asal hukum dari pakaian, dari makanan, dari minuman itu semuanya halal. Kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah khalaqa hadhil asya' li ibadihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini semuanya untuk hamba-hambanya. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah. Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Untuk itulah dengan mereka orang-orang jahiliyah meninggalkan keindahan, ya, atas dasar sikap wara', ya. Sikap wara' adalah sikap meninggalkan hal-hal, ya, padahal hal-hal ini yang diperintahkan, ya, yang dihalalkan oleh Allah, ya, laisa min dini al-Islam, bukan termasuk dari agama Islam. Fal yatajammal bil libas, karenanya bagi orang muslim hendaklah apa? Berhias dengan pakaian, ya. Berhias dengan pakaian. Wal ya'kul minat thayyibat, dan hendaklah ia memakan makanan yang baik yang telah dianugerahkan oleh Allah. Begitu pula diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini, yaitu karunia berupa pakaian, karunia berupa makanan yang baik-baik, makanan yang halal. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ay yara athara ni'matihi 'alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai jika ia memberikan atau mengaruniakan nikmat kepada hambanya, Allah menyukai hambanya tersebut memperlihatkan bekas pengaruh dari nikmatnya yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Namun perlu diketahui ya para jamaah yang dirahmati Allah, ya, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah, meskipun begitu Allah meskipun menyukai ya hambanya memperlihatkan ya pengaruh dari nikmatnya, bekas dari nikmatnya yang dianugerahkan oleh Allah, meskipun begitu Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mempergunakan nikmatnya tersebut dengan cara berlebihan ya. Agar hati-hati tidak mempergunakan nikmat Allah dengan cara berlebihan. Tidak mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa pakaian dalam rangka kesombongan. Karena sikap sombong, sikap berlebihan merupakan sikap yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya Allah akan menarik seluruh nikmatnya jika seorang hamba takabur ataupun seorang hamba berbuat berlebih-lebihan di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pula Nabi SAW ya berhias di dalam untuk tubuhnya. Beliau berhias dengan pakaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri beliau. Apalagi tatkala beliau menerima tamu ya, menerima kunjungan duta ya dari kaum lain ya, beliau berhias dengan pakaian yang sangat indah. Ini merupakan salah satu petunjuk Islam yang harus kita perhatikan kaum muslimin ya, agar kita tidak terjerumus ke dalam sikap ya sebagaimana ahlul jahiliyah ya, mereka mengharamkan bagi diri mereka dalam berzina yaitu berhias dengan pakaian ketika beribadah, dan mereka juga ya meninggalkan hal-hal yang baik dari apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah. Kemudian kita beralih pada masalah yang berikutnya, masalah yang ke-74, yaitu tentang ya orang-orang jahiliyah menyeru manusia kepada kesesatan tanpa ilmu. Ini juga ya semakna dengan masalah yang berikutnya, yaitu masalah yang ke-75. Masalah yang ke-75, orang-orang jahiliyah menyeru manusia untuk berbuat kufur, berbuat kesesatan dengan ilmu. Naam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu permasalahan di antara permasalahan jahiliyah yang memang banyak terjadi di kalangan orang-orang jahiliyah, di mana mereka ya karena kebodohan mereka, karena penolakan mereka terhadap kebenaran, maka mereka dominan sekali ya tersesat dan menyesatkan orang lain. Mereka dominan, tersesat dan menyesatkan orang lain. Bahkan kesesatan mereka dan penyesatannya mereka kepada orang lain bisa dengan ilmu dan bisa dengan tanpa ilmu. Karenanya ya dakwah orang-orang jahiliyah kepada kesesatan ini bisa berupa dua macam. Bisa tanpa ilmu, mereka menyesatkan manusia tanpa ilmu, bisa menyesatkan manusia dengan ilmu. Bagaimana orang-orang jahiliyah ya menyesatkan manusia tanpa ilmu, dan bagaimana pula mereka menyesatkan manusia dengan ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di sini banyak penjelasan ya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kemudian juga dijelaskan oleh ya para ulama yang lainnya, semisal Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad juga menjelaskan masalah ini ya.
Taib, kita menyimak dulu bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam masalah yang ke-474. Dakwatuhumun nas ila dhalal, yaitu orang jahiliyah menyeru manusia kepada kesesatan. Al-mas'alatur rabi'ah wa sab'un, masalah yang ke-74 adalah dakwatuhumun nasa ila dhalali bighairi ilmin. Mereka orang-orang jahiliyah mengajak manusia untuk berbuat kesesatan tanpa ilmu. Ini dulu kita jelaskan, sejatinya masalah yang ke-74 sama dengan masalah yang ke-75. Cuma bedanya ya, mereka orang-orang jahiliyah mengajak manusia tanpa ilmu. Ini masalah yang ke-74. Adapun masalah yang ke-75 mengajak manusia kepada kesesatan, kepada kekufuran dengan ilmu. Baik, masalah yang ke-74 ini disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan di dalam syarahnya, ad-da'watu ilallah bighairi ilmin hiya min amali ahli jahiliyah. Ini harus kita perhatikan ya, ciri khas, karakteristik dari orang-orang jahiliyah, dari dakwah mereka, dari ajakan orang-orang jahiliyah. Ad-da'wa ilallah bighairi ilmin min amali ahli jahiliyah. Ya, berdakwah kepada Allah tanpa ilmu, ya, berdakwah kepada Allah tanpa ilmu, ini merupakan amalan atau perilaku di antara perilaku jahiliyah. Baik, di sini ada pertanyaan, para jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada pertanyaan, berdakwah kepada Allah tanpa ilmu. Mereka berdakwah kepada Allah tanpa ilmu, orang-orang jahiliyah. Siapakah orang jahiliyah yang dimaksud di sini? Ya. Orang jahiliyah yang dimaksud di sini berdakwah kepada Allah tanpa ilmu adalah orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani, sebagaimana yang kita tahu bahwa mereka adalah mereka diseru, ya, mereka memiliki nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam menyuruh mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu mereka menyembah Allah. Lalu kemudian di antara kesesatan mereka, orang-orang Nasrani adalah mereka berani menyembah Allah tanpa ilmu. Mereka berani menyembah Allah tanpa ilmu, sehingga mereka sesat. Karenanya kemudian mereka mendakwakan kesesatan ini tanpa ilmu pula. Mendakwakan kepada manusia ya kesesatan ini tanpa ilmu pula. Inilah di antara ciri atau karakter dari orang-orang Nasrani. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ya, berdakwah kepada Allah tanpa ilmu merupakan ciri karakteristik dari orang-orang jahiliyah. Lebih khususnya adalah orang-orang Nasrani. Li'anna Allah amara bid-da'wati ila sabilihi ala basiratin wa bil hikmati wal mau'idatil hasanah wal jidal allati hiya ahsan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyeru kepada jalan Allah ala basirah dengan ilmu, ya. Wabil hikmati wal mau'idatil hasanah, dan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wal jidal allati hiya ahsan, dan kita diperintahkan pula untuk berdakwah kepada Allah dengan cara membantah orang-orang yang menyimpang, ya, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, hal itu dengan bantahan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, ya. Ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijaksana. Diajak dengan bijaksana. Wal mau'idatil hasanah, ya, dengan cara mau'idah hasanah pula, yaitu dengan nasihat yang baik pula. Wajadilhum billati hi ahsan, dan bantahlah mereka jika mereka enggan, tidak mau atau membangkang, billati hi ahsan, dengan hal-hal yang lebih baik daripada itu. Begitu juga, ya, salah satu ciri dari dakwah Islam, dakwah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah dengan ilmu. Ya, berbeda dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang Nasrani, mereka berdakwah tanpa ilmu.
Karenanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayatnya, ya, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Yusuf, ya. Qul, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili. Ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku menyeru, ya, kepada Allah dengan jalannya ini, ya. Ad'u ilallahi ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittabani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Karenanya ciri khas dari dakwah Islam berbeda dengan orang-orang jahiliyah. Dakwah Islam menyeru, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Menyeru kepada Allah dengan, ya, nasihat yang baik. Menyeru kepada Allah, ya, dengan apa? Dengan dibantah dengan cara yang lebih baik, ya. Namun semua ini dibingkai dengan cara ilmu. Berdakwah dengan ilmu. Naam. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fada'watuhumun nasa ila dhalal ay targhibun nasi fi mukhalafatil haqqi. Maka seruan mereka, orang-orang jahiliyah kepada manusia, seruan mereka menyeru manusia kepada kesesatan, artinya adalah orang-orang jahiliyah mentarghib. Orang-orang jahiliyah memotivasi manusia untuk menyelisihi kebenaran. Orang-orang jahiliyah memotivasi manusia untuk menyelisihi kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-12. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Ikutilah jalan kami dan kamilah yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Jadi di sini orang-orang kafir di dalam ayat ini, ya, menyeru kepada orang-orang beriman untuk menyelisih kebenaran. Mereka mengklaim bahwa diri mereka, orang-orang kafir ini, yang menanggung dosa-dosa, ya, yang diakibatkan dari apa? Dari seruan tersebut. Karena ya, seruan orang-orang jahiliyah kepada manusia untuk berbuat kesesatan ini adalah dengan cara mukhalafatul haq, yaitu dengan membelokkan mereka dari jalan yang lurus, membelokkan mereka dari kebenaran, memotivasi manusia untuk menyelisih kebenaran. Fayad'unahum ila syirki, karenanya orang-orang jahiliyah, ya, menyeru manusia untuk berbuat kesyirikan, mengajak manusia untuk berbuat kesyirikan, mengajak manusia untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram tanpa ada bayyinah, tanpa ada dalil. Fayad'unahum ila asya' ma anzalallahu biha min sultan. Mereka orang-orang jahiliyah, ya, menyeru manusia kepada perbuatan-perbuatan, kepada apa-apa yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalilnya. Fahaula'i du'atun dhalal, maka mereka itu adalah penyeru-penyeru kesesatan. Wad du'at ilal haqqi humul ladzina yad'una ila ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa ila ma syara'. Sedangkan dai-dai kepada kebenaran, dai-dai ke jalan kebenaran adalah mereka yang menyeru manusia untuk selalu mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyuruh manusia untuk selalu mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan menyuruh manusia untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang menarik, pembahasan yang relevan dengan, ya, apa yang kita saksikan, ya, di dunia kita dewasa ini, apalagi di bulan Rabiul Awal yang sekarang kita berada di dalamnya. Sekarang kita berada pada tanggal 11 Rabiul Awal, ya. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, sebagian kaum muslimin, ya, merayakan apa yang mereka sebut dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah, ya, peranan, ya,
Orang-orang jahiliyah ketika mereka menyeru manusia kepada kebodohan, menyeru kepada kesesatan, menyeru kepada apa-apa yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelisih sunnah Nabi SAW, menyelisih kebenaran, menyelisih syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disinggung pula oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di dalam penjelasan ini. Beliau mengatakan, wa min du'atid dhalalil yaum, dan di antara dai-dai penyeru kesesatan pada hari ini adalah alladzina yad'una an-nasa ila syirki. Mereka adalah orang-orang yang menyeru manusia untuk berbuat kesyirikan. Wa ibadatil adrihati wal kubur, menyuruh manusia untuk beribadah ke kuburan-kuburan, ke tempat-tempat keramat, ya. Wa yad'una an-nasa ilal bid'ah wal muhdatsati fid din, dan juga dai-dai sesat, ya, penyeru kesesatan adalah dai-dai yang menyeru manusia untuk berbuat bid'ah, ya, berbuat bid'ah dan berbuat, ya, mengada-ngada di dalam agama Islam yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala keterangannya, tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalilnya sebelumnya. Wa yaktubun, bahkan mereka dalam seruan kesesatannya itu mereka, ya, menulis, mereka membuat, ya, tulisan-tulisan, mereka membuat karangan-karangan. Wa yatakallamuna bid'awatin nas ila iyyal bid'ah, dan mereka berbicara di dalam tulisan-tulisan mereka ini, ya, tentang menyeru manusia, bagaimana menyeru mereka untuk, ya, menghidupkan bid'ah, menghidupkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, menghidupkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Walladzina yad'una an-nas ilal ibahiyya wal fusuq wal isyan, dan mereka pula menyuruh manusia untuk apa? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Menyuruh manusia untuk berbuat kefasikan, menyuruh manusia untuk berbuat kemaksiatan. Semua mereka ini adalah dai-dai kesesatan. Dai-dai, ya, yang menyuruh kepada kesesatan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya, terhadap mereka, para dai-dai kesesatan, dai-dai yang menyuruh kesesatan, dan, ya, memperingatkan kita dari jalan mereka, dari jalan dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 149. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati, mengikuti orang-orang kafir, maka mereka akan mengembalikan kalian ke belakang, yaitu kepada kekafiran. Fatanqalibu khasirin, lalu kemudian kalian menjadi orang-orang yang merugi. Al-Imran ayat 149. Begitu juga dalam surat Al-Imran ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati, jika kalian mengikuti sekelompok dari orang-orang yang membawa kitab, ahlul kitab, maka mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah iman kalian. Jadi dua ayat ini Allah memperingatkan kita untuk tidak mengikuti orang-orang kafir. Allah memperingatkan kita untuk tidak mengikuti orang-orang ahlul kitab. Niscaya jika kita mengikuti mereka, mereka akan mengembalikan kita kepada kekafiran. Niscaya kalau kita mengikuti mereka, mereka akan mengembalikan kita kepada kesesatan. Allah juga berfirman, ya, orang-orang kafir senantiasa menyeru kepada api neraka, menyeru manusia untuk masuk kepada api neraka, sedangkan Allah menyeru manusia kepada surganya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yad'una ilan nar.
mereka orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik itu adalah mereka menyeru manusia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati biidni. Adapun Allah menyeru manusia kepada surga dan kepada pengampunan dengan izinnya. Begitu juga di dalam surat Al-An'am ayat 116 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah." Jika kalian mengikuti, mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann, karena mereka sesungguhnya yang diikuti oleh mereka adalah prasangka belaka. Wa inhum illa yakhrusun, dan sesungguhnya apa yang diikuti, yang dijalankan oleh mereka adalah cuma omong-omong kosong belaka. Di dalam ayat ini, Al-An'am ayat 116 ini jelas Allah Subhanahu wa taala ya memperingatkan ya agar kita tidak gegabah, tidak sembarangan, serampangan untuk mengikuti seluruh manusia di permukaan bumi ini. Karena pada hakikatnya kebanyakan manusia di permukaan bumi ini kesesat. Pada hakikatnya kebanyakan manusia di muka bumi ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya kalau kita mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diperingatkan oleh Allah di dalam ayatnya. Karenanya kita harus pandai-pandai, cerdas ya. Ya, bahwa kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya orang ya. Orang sekarang banyak ya merayakan Maulid Nabi ya, karena bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal dan sebagainya. Lalu kemudian kita ikut-ikutan. Tidak, para jamaah. Yang kita ikuti adalah dalil. Yang kita ikuti adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Itulah agama. Ya. Bukan apa tradisi-tradisi yang dilakukan oleh mereka. Kemudian kita ikut-ikutan. Karenanya Allah memperingatkan kita di dalam ayat ini, surah Al-An'am ayat 116 ini, agar kita tidak mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Karena kebanyakan mereka adalah sesat. Kebanyakan mereka jauh dari Allah. Kebanyakan mereka kufur kepada Allah. Kebanyakan mereka berbuat syirik. Kebanyakan mereka melakukan bid'ah. Karenanya, intuti aktsara min fil ard, ya, jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, yudillukan sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Syekh Shalih Fauzan kemudian menjelaskan, fabayyana subhanahu annal kuffara ala ikhtilafi milalihim qadiman wa hadithan jadduna fid da'wati ila dhalal fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Maka dari ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang kafir ya dengan segala macam bentuk kekafiran mereka, segala macam bentuk ya keyakinan mereka, baik itu yang terdahulu ataupun yang sekarang, seluruh orang-orang kafir baik yang terdahulu ataupun yang sekarang, dengan segala macam kekafiran mereka, bentuk-bentuk kekafiran mereka, jaduna fid da'wati ila dhalal. Mereka itu sangat antusias. Ya, mereka sangat antusias, mereka sangat semangat ya untuk menyeru manusia kepada kesesatan di setiap zaman dan di setiap tempat. Ingat para jamaah. Ya, ingat nasihat ini, nasihat yang indah dari Syekh Shalih Fauzan. Orang-orang kafir meskipun mereka manis ya kepada orang-orang Islam ya, mereka tidak akan ridho ya. Tidak akan ridho dengan kita sampai kita mengikuti mereka, mengikuti milah mereka, dan ini juga disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Ya, sesungguhnya mereka ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka ya, agama orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, orang-orang kafir ya. Karenanya orang-orang kafir baik yang dahulu ataupun yang akan datang dengan segala macam bentuk kekafirannya ya, mereka akan selalu menyeru manusia kepada kesesatan di setiap tempat dan di setiap zaman. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 89.
Allah berfirman, "Waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa." Waddu law takfurun. Mereka orang-orang kafir menginginkan, ya, seandainya kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kekafiran mereka, fatakununa sawa. Lalu kalian dengan mereka adalah sama. Sama-sama kafir. Ini yang mereka harapkan, ya. Walan tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya. Walan tardo angkal yahud. Disebutkan oleh Allah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sekali-kali tidak akan ridho kepada kalian. Ingat, sekali-kali tidak akan ridho kepada kalian. Maka jangan kita terbuai. Jangan kita terbuai dengan, ya, dengan ajakan mereka. Jangan kita terbuai dengan, ya, mulut manis mereka seakan-akan benar dan sebagainya. Ingat, mereka punya misi, ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mempunyai misi untuk menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Sampai kita, Pak, mengikuti agama mereka. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sekali-kali tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka, mengikuti milah mereka. Hal ini juga berlaku bagi dai-dai sesat, ya, yang menisbahkan diri mereka kepada Islam, dai-dai sufia, ya, dai-dai yaitu dai-dai kelompok, dai-dai partai dan sebagainya. Mereka, ya, tidak akan bisa, ya, mereka menyeru manusia kepada kebenaran karena apa yang disuruh mereka menyeru kepada kelompoknya. Apa yang disuruh oleh mereka adalah seruan kepada kesesatan tanpa ada ilmu. Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru manusia dengan ilmu, menyeru kepada agama Allah, bukan kepada kelompoknya, ya, bukan kepada partainya, bukan kepada sektenya, bukan kepada tarikatnya dan sebagainya, sebagaimana yang diseru oleh orang-orang, ya, ahlul bidah wal khurafat wal dhalalah, ya, diseru oleh orang-orang ahlul bidah. Mereka menyeru manusia untuk masuk kepada kelompoknya. Menyeru manusia untuk masuk kepada tarekatnya. Dengan mengamalkan ini, mengamalkan ini, mengamalkan ini, dan sebagainya. Mengamalkan hal-hal yang tidak ada di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Mengamalkan hal-hal yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Mereka berani dalam hal ini. Sama halnya dengan orang-orang arbabul mawalid, ya. Dewasa ini, ya. Orang-orang penyeru maulid, ya. Mereka menyeru maulid Nabi SAW, mendakwakan bahwa siapa yang melaksanakan atau melakukan maulid ini adalah bentuk cinta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang yang melakukan maulid mengklaim orang yang tidak, ya, mengikuti, yang tidak merayakan maulid Nabi, mengklaim bahwa mereka adalah orang yang tidak cinta kepada Nabi SAW. Orang-orang yang tidak merayakan maulid Nabi berarti, ya, mereka adalah orang yang tidak cinta kepada Nabi SAW. Justru ini klaim yang tidak berdasar. Klaim yang tidak ada dasarnya, tidak ada ilmu di dalamnya. Apakah Nabi SAW ketika tidak merayakan maulid beliau kemudian Nabi tidak mencintai diri beliau? Ataukah para sahabat Nabi SAW yang mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi SAW, ya, sepanjang sejarah mereka para sahabat tidak pernah merayakan maulid Nabi SAW. Apakah mereka para sahabat tidak cinta kepada Nabi SAW? Para ulama-ulama terdahulu, ya, imam-imam madhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tatkala mereka tidak merayakan maulid Nabi SAW, apakah kita kemudian berani mengklaim bahwasanya imam-imam ini tidak cinta kepada Nabi SAW? Hasya wa kalla. Justru ini adalah, ya, klaim yang jauh dari kebenaran. Mereka adalah orang-orang cinta kepada Nabi SAW. Melebihi cinta kita kepada Nabi SAW. Kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi SAW, ya. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi SAW melebihi kita. Para imam-imam mereka adalah orang yang paling cinta kepada Nabi SAW melebihi kita. Bagaimana pembelaan mereka kepada Nabi SAW. Kita mengetahui ini atas dasar cinta. Karenanya mereka tahu, mereka faham, ya.
para sahabat, ya, dahulu mereka faham bagaimana mereka mengapresiasikan cinta kepada Nabi SAW. Mengapresiasikan cinta kepada Nabi SAW bukan apa? Berbuat bid'ah. Mengapresiasikan cinta kepada Nabi SAW bukan berbuat hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak pernah dianjurkan oleh Nabi SAW membuat syariat-syariat tersendiri. Tidak. Akan tetapi ekspresi cinta kepada Nabi SAW adalah dengan mengikuti sunnah beliau SAW. Ini adalah sebenar-benarnya orang yang mencintai Nabi SAW. Ya, kalau kita mengukur diri kita seberapa besar kita cinta kepada Nabi SAW, maka ikutilah ya apa yang diturunkan oleh Allah melalui nabinya Muhammad SAW. Konsisten kita terhadap sunnah Nabi SAW, itulah yang membuktikan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam surah Al-Imran, ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, za'aman nas mahabbatallah, ya, manusia ya mengaku seluruhnya cinta kepada Allah, fabtalahum bihadil ayah, maka Allah menguji mereka, kecintaan mereka kepada Allah dengan sebenarnya dengan turunnya ayat ini, yaitu dengan mengikuti contoh Nabi SAW. Dari ayat ini saja kita bisa mengambil faedah bahwa apa? Dalam hal mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tidaklah dibenarkan kita cinta kepada Allah ya kecuali dengan mengikuti Nabi SAW. Apalagi kita cinta kepada Nabi SAW atas dasar agama. Kita cinta kepada Nabi SAW bukan atas dasar hawa nafsu. Bukan atas dasar cinta sembarangan, cinta monyet dan sebagainya. Tidak, para jamaah. Kita cinta kepada Nabi SAW atas dasar agama. Karena Allah lah yang memerintahkan kita untuk mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, sampai kalian menjadikan aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruh jagat alam semesta ini. Karenanya para jamaah harus diperhatikan dalam hal ini. Jadi cinta kepada Nabi SAW bukan hanya cinta monyet. Bukan hanya cinta-cinta yang tidak bermakna. Tapi cinta yang benar-benar merealisasikan cinta kita adalah dengan mengikuti tuntunan beliau Rasulullah SAW. Itulah adalah cinta yang sebenarnya. Cinta kepada Nabi SAW bukan dengan merayakan kelahiran beliau. Ada orang yang mengatakan sesungguhnya orang yang tidak merayakan Maulid Nabi berarti orang tersebut tidak senang dengan kelahiran Nabi SAW. Kata siapa yang tidak senang kelahiran Nabi SAW? Setiap orang yang beriman pasti dia akan senang dengan kelahiran Nabi SAW. Bahkan kelahiran Nabi SAW merupakan anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas orang yang beriman ini. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada orang yang beriman tatkala Allah mengutus dari diri mereka sendiri seorang rasul, seorang nabi yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitabnya dan hikmahnya. Wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka anugerah yang paling besar, para jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, anugerah yang paling besar tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya di tengah-tengah kita. Tapi anugerah ini jangan disalahartikan.
Lantas kemudian setiap kali ya datang bulan Rabiul Awal, kemudian kita makannya persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Wal iyadu billahi min dzalik. Agama kita adalah agama yang sempurna. Agama kita tidak memerlukan tambahan-tambahan apapun. Agama kita agama-agama yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita jangan ikut-ikutan dengan agama lain. Jangan ikut-ikutan dengan kaum yang lain. Kaum yang lain mengadakan acara ya peringatan ulang tahun, maka kita ikut ulang tahun. Mengikuti ya petunjuk ya orang-orang yang tersesat. Jangan para jamaah. Karenanya ya di dalam beragama, di dalam mencintai Nabi SAW, hendaknya kita mencintai dengan petunjuk. Karena cinta merupakan bagian dari ibadah. Cinta merupakan bagian dari ibadah. Dan di dalam ibadah kita harus benar-benar mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Itu para jamaah tadi ya kita sebutkan ya sampai penjelasan ayat yang ke-89 dari surah An-Nisa. Itu tadi adalah penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala berkenaan dengan masalah ini. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Adapun masalah yang ke-75 sebagaimana kita katakan tadi, ini juga ya sangat erat hubungannya dengan masalah yang ke-74 bahwa orang-orang ahlul jahiliyah menyeru manusia kepada kekufuran dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan di dalam syarahnya wa hadza sinfun akhar min du'atid dalal. Ini merupakan jenis yang lain ya. Ini merupakan jenis yang lain, macam yang lain dari penyeru-penyeru kesesatan, dari dai-dai yang menyeru kepada kesesatan. Wa humul ladzina yad'una ila sarfin nas adil haq ma'a ma'rifatihi, yaitu mereka yang menyeru manusia memalingkan dari kebenaran padahal mereka mempunyai ilmu. Artinya apa? Mereka tahu bahwasanya itu adalah kesesatan. Mereka tahu itu adalah penyelewengan dari kebenaran, tapi mereka menyerukan ya penyelewengan tersebut dari kebenaran kepada manusia dengan ilmunya. Baghyan wa inadan. Dengan apa? Baghyan, yaitu dengan cara zalim. Dengan cara mereka apa? Dengan cara mereka mengkhianati risalah Nabi SAW. Karena mereka tahu ya. Mereka tahu kebenarannya. Wan sinful awal, adapun jenis yang pertama yang tadi kita sebutkan dalam masalah yang ke-74 ya. Adapun jenis yang pertama adalah mereka para dai yang menyeru manusia kepada kebatilan, kepada kesesatan, tapi mereka tidak mengetahui kebenarannya. Nah, di masalah yang ke-75 ini mereka menyeru manusia kepada kesesatan, kepada kebatilan, kepada kekufuran dengan mereka mengetahui ya yang benar, yaitu yang hak mereka ketahui. Syekh Shalih Fauzan mengatakan wakilas sinfaini khatirun, dan dua kelompok ini semuanya bahaya, semuanya sesat ya. Baik yang menyeru manusia kepada kesesatan dengan tanpa ilmu atau yang menyeru manusia pada kesesatan dengan ilmu. Semuanya ini adalah ya orang-orang yang bahaya ya. Wahum la yaqulu laninnas, karena mereka tidak mengatakan kepada mereka manusia, terutama orang yang menyeru dengan ilmu, menyuruh manusia kepada kesesatan dengan ilmu, mereka tidak berani mengatakan kepada manusia, kafirlah kalian kepada Allah. Nah, karena manusia tahu ya, perbuatan kufur adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan ilmunya tidak menyeru manusia, kafirlah kalian kepada Allah, tidak ya. Tapi bagaimana cara mereka? Orang-orang yang berilmu ini menyuruh manusia kepada kesesatan, menyuruh manusia kepada kekufuran. Wa innama ya'tunahum bitariqatin mukhzakhrafah. Nah, mereka datang kepada manusia dengan cara-cara yang manis, dengan cara-cara yang luar biasa, yang manis. Dhahiruha anna hasanah. Secara zahir seakan-akan ini baik. Secara zahir adalah baik. Wa batinuha kufrun. Tapi
Di balik ini adalah pengingkaran, kekufuran. Wa hakada du'atud dalal, dan begitulah ya dai-dai kesesatan. Nah, kita sekarang lihat ini terlepas dari penjelasan Shalih Fauzan. Ini adalah penjelasan dari kami. Sekarang kita lihat orang-orang yang memerintahkan kepada maulid, ya. Orang-orang yang menyeru kepada maulid Nabi SAW pada bulan-bulan ini. Apa seruan mereka? Ayo merayakan maulid. Ini adalah bentuk dari cinta kita kepada Nabi SAW. Wah, luar biasa para jamaah. Adakah yang salah dengan cinta kepada Nabi SAW? Tidak ada yang salah. Ya. Tidak ada yang salah dengan mengatakan kita cinta kepada Nabi SAW. Tidak ada yang salah. Bahkan itu merupakan agama. Termasuk agama adalah kita mencintai Nabi SAW. Lah orang-orang yang menyeru kepada maulid Nabi SAW ini, mereka menyeru seperti ini. Dengan cara-cara yang halus. Dengan cara-cara yang indah. Seakan-akan itu adalah kebenaran. Seakan-akan itu adalah baik. Ayo ya merayakan maulid. Ya, karena ini adalah bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bahkan di antara mereka ya dengan rela mengeluarkan banyak biaya. Subhanallah. Dengan rela mengeluarkan banyak biaya demi untuk merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Dan mengelabui manusia bahwasanya perayaan itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul Musta'an. Ya, mereka menipu manusia dengan merayakan maulid itu seakan-akan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang agung. Mereka tidak segan-segan untuk mengucurkan dana yang besar. Ya. Demi untuk melariskan perayaan maulid Nabi Muhammad SAW yang mereka klaim adalah ini adalah bentuk cinta kepada Nabi SAW. Nah begitulah, ya, begitulah dai kepada kesesatan. Mereka tahu sebenarnya. Kalau kita katakan kepada mereka, apakah perayaan maulid Nabi ini diajarkan oleh Rasulullah? Apakah perayaan maulid Nabi ini dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW? Mereka tahu, ya. Orang-orang yang menyuruh ini tahu. Semuanya itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Dan tidak pula dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Yang mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Nabi SAW. Tahu mereka. Tapi begitulah. Du'atud dalal. Ya. Dai-dai kesesatan. Mereka menyesatkan manusia dengan mulut-mulut manis mereka. Mereka menyesatkan manusia dengan hal-hal yang ya seakan-akan ibadah. Seakan-akan ini adalah baik. Ya. Kita lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan dalam masalah ini. Wa iblis ja'a ila qaumi Nuh lamma wajadahum qad hazinu 'ala shalihin alladziina matu. Lihat, Syekh Shalih Fauzan mencontohkan bagaimana dai-dai kesesatan ini ya ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang yang menyembah berhala, iblis ya. Ya, mereka yang menyembah berhala ini karena mereka dipengaruhi oleh iblis. Lihat bagaimana cara iblis mempengaruhi mereka. Cara iblis mengajak mereka. Iblis ja'a ila qaumi Nuh. Pada awalnya, mulanya iblis ini datang kepada kaumnya Nabi Nuh tatkala kaumnya Nabi Nuh ini merasa sedih, ya. Ditinggal oleh orang-orang yang soleh di antara mereka. Jadi di antara mereka itu ada orang yang soleh, mereka kagumi, mereka menimba ilmu kepada orang yang soleh ini, bertanya tentang masalah agama kepada orang yang soleh ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan diwafatkan orang-orang soleh ini. Lah inilah, ya, iblis di sinilah pandai. Lihat bagaimana iblis sebagai dai penyeru mereka, penyeru kepada kesesatan mereka. Lihat, iblis tidak menyeru mereka untuk langsung berbuat kafir, tidak. Iblis tidak langsung menyuruh kepada mereka, ayo kamu sembahlah berhala, kufurlah kamu kepada Allah. Tidak. Tapi diajak oleh iblis dengan hal-hal yang manis dulu. Diajak oleh iblis dengan hal-hal yang manis dulu. Kata Syekh Shalih Fauzan, ja'ahum bitariqid din. Iblis datang kepada mereka dengan cara-cara pendekatan-pendekatan agama. Pendekatan agama. Waqal, iblis mengatakan kepada mereka, ya. Suwarohum min ajli idza ra'aitumuha an tanshutu 'alal ibadah. Iblis membisikkan kepada mereka, gambarlah gambar mereka. Kenapa? Karena jika kalian melihat gambar mereka, nantinya kalian bisa semangat ibadah. Gambarlah gambar mereka, karena mereka kan sudah tiada.
Maka sebagai gantinya, gambarlah gambar mereka, buatlah patung-patung mereka, agar nantinya ketika kalian melihat gambar mereka, melihat gambar orang-orang soleh, melihat patung orang-orang soleh ini, kalian akan semangat ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, adakah yang salah dari ajakan iblis ini? Secara permukaan tidak ada yang salah, ya. Maksudnya baik untuk semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambarlah. Nah, menggambar sendiri di sini para jamaah yang dirahmati Allah tidak ada masalah. Wong tidak disembah kok. Digambar saja, digambar dulu. Karena kita kalau melihat gambarnya kadang-kadang kita timbul semangat nantinya ibadah kepada Allah. Lalu kemudian Syekh Fauzan mengatakan, wa tadzakkaru ahwalahum wa salahahum wa dinahum fayan syitunakum alal ibadah. Karenanya jika kalian nanti melihat gambar-gambar mereka, orang-orang soleh ini, melihat patung-patung mereka, kalian akan mengingat keadaan mereka dahulu, akan mengingat kesolehan mereka, akan mengingat agama mereka, sehingga dengan itu kalian akan lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ja'ahum bitariqin nasihat. Lihat bagaimana iblis datang kepada mereka dengan cara menasihati mereka. Dengan cara menasihati mereka untuk menumbuhkan semangat ibadah, maka buatlah patung. Buatlah gambar-gambar. Ini pada awalnya, ya. Datang kepada mereka dengan cara-cara pendekatan-pendekatan agama. Wa huwa yuridu anna hadhihi suwar takunu asnaman fi nihaya. Padahal iblis, ya, ingin bahwa gambar-gambar nantinya yang digambar oleh mereka ini pada akhirnya akan menjadi berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Fakanat asnaman. Lalu kemudian benarlah kejadiannya. Setelah mereka menggambar, kemudian mereka membuat patung, ya, membuat patung. Ya, walamma mata ahlul ilmi mata hadal jil. Tatkala orang-orang yang berilmu itu meninggal dunia, meninggal pula generasi-generasi ilmu. Generasi-generasi yang mana dahulu mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ja'a jilun jahilun ba'dahum, kemudian datang generasi setelahnya adalah generasi yang bodoh yang tidak mengetahui apa-apa. Karenanya iblis kemudian mendekati generasi ini, generasi yang bodoh ini, ya, syaitan mendekati, inna abaakum ma nasabu hadis suwar illa liya'buduha. Dipengaruhilah, dibisikilah, ya, orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang bodoh ini, ya, warisan dari generasi-generasi orang tua mereka, dibisiki oleh iblis, sesungguhnya bapak-bapak kalian tidaklah menciptakan patung-patung ini sia-sia. Mereka menciptakan patung ini untuk diibadahi, untuk dimintai. Kenapa? Karena mereka memintai patung-patung ini dengan alasan bahwa dengan meminta patung ini, roh ini, orang-orang soleh yang digambar ini akan menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihakanu yuskunal mator, dan dengan patung ini ketika mereka meminta, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya. Fa'abaduha min dunillah azza wajal. Lalu kemudian mereka menyembah Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ganti mereka menyembah Allah, mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala yang dibuat oleh nenek-nenek moyang mereka dahulu. Dan begitulah para jamaah yang terhormat, dai-dai kesesatan. Jadi dai-dai kesesatan ini ketika mereka berilmu, mereka menyeru manusia kepada kesesatan, tidak langsung, ya, diseru kepada kesesatan. Tidak langsung menyeru manusia untuk berbuat kekufuran, tidak. Tidak langsung menyeru manusia untuk berbuat kebid'ahan, ya. Mereka sendiri, orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka ketika kita katakan mereka adalah ahlul bid'ah, mereka tidak mau. Kalau kita katakan mereka telah berbuat bid'ah, juga mereka tidak mau, ya. Tapi faktanya mereka, apa yang mereka lakukan adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Faktanya apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang ashabul mawalid, orang-orang yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang tahu bahwa perayaan itu tidaklah dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak pula dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Jadi mereka tidak mau diklaim, tidak mau mereka dituding kalau mereka itu ahlul bid'ah, berbuat bid'ah di sini.
Tapi kenyataannya mereka berbuat bid'ah. Nah, begitulah para jemaah. Begitulah duat ad-dhalal, ya. Begitulah dai-dai kesesatan dengan ilmu. Jadi mereka menyesatkan manusia dengan ilmunya, yaitu dengan siasatnya, dengan siasat liciknya, ya. Tidak menyuruh manusia langsung untuk berbuat kufur kepada Allah. Tidak menyuruh manusia langsung berbuat bid'ah kepada Allah, berbuat bid'ah di dalam agama ini, tidak, ya. Tapi mereka ya berbuat ini dengan alasan-alasan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut penjelasan Syekh Shalih Fauzan, wa kadzalika du'atud dhalal la ya'tuna lin-nasi bid-da'wati ila syarril maksyuf wa innama ya'tunahum bitariqatin muzakhrafah yusinunaha lin-nasi thumma fin nihaya yahsul lahum maqsadahum. Begitu juga ya dai-dai penyuruh kesesatan. Mereka tidaklah datang kepada manusia dengan mendakwakan kesesatan, dengan mendakwakan kesesatan yang nyata, yang terungkap oleh mereka. Tidaklah mendakwakan mereka kepada keburukan yang terungkap, yang nyata. Wa innama ya'tunahum bi tariqatin muzakhrafah, akan tetapi mereka datang kepada manusia dengan cara-cara yang manis, cara-cara yang menakjubkan, sehingga manusia mengira ini adalah suatu perbuatan yang baik. Tsumma fin nihaya, kemudian di akhirnya yasullahu maqsadahum. Kemudian di akhirnya ya terjadilah maksud mereka, yaitu mereka berbuat apa? Berbuat bid'ah, berbuat keburukan. Wa du'atud dhalal lamma da'un nas ila syirki bi ibadatil adriha lam yaqulu lahum ubuduha. Lihat, penyuruh-penyuruh kepada kesesatan tatkala menyuruh manusia kepada kesyirikan di dalam kuburan untuk mengibadahi kuburan, mengibadahi tempat-tempat keramat, mereka tidak mengatakan sembahlah kalian kepada kuburan ini, tidak. Tapi mereka mengatakan apa? Ayo kita ke kuburan sebagai bentuk tawasul. Nah, jadi seakan mereka menghiasi kalimat kekufurannya, ya, kesesatannya untuk menyembah kepada kuburan dengan kalimat-kalimat tawasul. Ya. Jadi manusia di sini ditipu, ya, ditipu dengan kalimat tawasul. Ya. Lam yaqulu lahum, mereka tidak akan mengatakan sekali-kali kepada manusia sembahlah kuburan. Tidak mungkin. Manusia mengetahui kalau menyembah kuburan adalah kesyirikan, tahu. Tapi mereka menghiasinya dengan kalimat tawasul. Ayo kita tawasul. Kita ziarah kepada Wali Songo sebagai bentuk tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Bal qalu lahum, ya, akan tetapi mereka mengatakan kepada manusia, haula'i auliya, orang-orang yang dikubur ini adalah wali-wali Allah, orang-orang yang soleh. Lahum makanatun indallah, mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Fa antum tuqarribu ilaihim min ajri ayyuqarribukum ilallah. Karena itulah kalian mendekatkan diri kalian kepada kuburan wali-wali ini agar nantinya mereka wali-wali ini mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hal ini menjadi wasilah, ya, wasithah, ya. Wasilah yang menjadi perantara antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah ya, mereka datang kepada manusia dengan cara-cara seperti ini, ya. Mereka membungkus kesyirikan mereka kepada peribadatan kuburan dengan dakwaan, ya, itu adalah tawasul, wasilah dan sebagainya, ya. Dan mereka datang ya atas nama cinta kepada orang-orang soleh, atas nama cinta kepada para wali-wali Allah, sehingga mereka menjadikan wali Allah ini sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian mereka menyembah kuburan, mereka menyembah tempat-tempat keramat, ya, atas dasar apa? Tipuan-tipuan setan yang diserukan oleh dai-dai kesesatan ini. Mereka berbuat syirik kepada Allah, ya. Fadu'atul kufri yad'una an-nas bi asalib mukhtalifah. Lihat ya, dai-dai kekufuran yang menyuruh kepada kekufuran, mereka menyuruh manusia kepada kekufuran dengan cara-cara yang bermacam-macam, ya. Kadang-kadang caranya ini tidak nampak, la yadhar 'alaiha syai'un minal intiqad, ya. Kadang-kadang caranya tidak nampak. Wala ya'rifu illa al-basir. Kadang-kadang juga caranya tidak nampak dan tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang yang berilmu, ya. Waqad tabayyana min hatainil mas'alatain anna du'atadh dhalali ala qismain. Karenanya
Di dalam dua permasalahan ini, masalah yang ke-74 dan 75 disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masail Jahiliyah bahwa dai-dai kesesatan ini ada dua macam. Ada dai kesesatan yang menyeru manusia kepada kesesatannya tanpa ilmu, ada juga yang menyeru manusia kepada kesesatan untuk menyelisih kebenaran dengan dia mengilmuinya, ya. Yang pertama itu sesat dan yang kedua adalah fasik. Persis dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah. Orang-orang Yahudi, ya, mereka beribadah kepada Allah dengan ilmu, menyesatkan manusia dengan ilmu. Orang-orang Nasrani menyesatkan manusia tanpa ilmu. Kedua-duanya, ya, adalah kelompok yang tidak baik. Kedua-duanya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Yahudi, orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang dimurkai oleh Allah karena mereka beribadah kepada Allah dengan ilmu, ya. Beribadah menyeru, ya, kepada kesesatan dengan ilmu. Adapun orang-orang Nasrani menyeru kesesatan tanpa ilmu, disebutkan oleh Allah dengan ad-dallin, orang-orang yang sesat. Wallahu taala alam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa Madura Mengaji yang dirahmati Allah, itu, ya, pembahasan dari masalah yang ke-75 dari Masail Jahiliyah, bahwa orang-orang ahlul jahiliyah menyeru manusia kepada kekufuran dengan ilmu, dan itulah penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja penjelasan kita kali ini, ya. Insyaallah pada permasalahan berikutnya, masalah yang ke-76, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.